Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya di waktu libur ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga adik-adik bisa mengikuti kelas Creatrix 7, oke? Jadi sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Vanka, dan di sini kakak akan menemani adik-adik dalam mempelajari materi kali ini yaitu teks prosedur. Nah, adik-adik udah pada tahu belum sih apa itu teks prosedur? Nah, kalau belum tahu, yuk kita langsung aja ya ke pembahasannya. Jadi yang pertama, apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teks ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu eh, maksudnya terbagi jadi tiga bagian. Yang ada teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau jenisnya. Lalu yang kedua ada teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang ketiga itu teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Tuh, nah, teks prosedur ini memiliki tujuan untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kita langsung aja ke struktur teks prosedur. Jadi, strukturnya apa aja nih? Ada 4. Yang pertama itu ada pengantar atau pembuka. Jadi, teks yang kita bahas yang pertama dulu ya. Untuk yang pertama, teks prosedur ini umumnya diawali dengan judul, ya, diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan kita lakukan. Tuh, misalkan kayak apa ya? Kayak berupa kalimat aja gitu. Jadi kita akan membuat apa bla 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 gitu. Ya, ini namanya pengantar. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagian pengantar yang berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka. Interrogatif kan maksudnya kayak kalimat yang nanya gitu. Jadi kayak tahu nggak sih kita mau makan apa kali ini? Tapi adik-adik, nah bagian satu ini nggak selalu ada ternyata di setiap teks prosedur. Ada teks prosedur yang cuman ngejelasin tata cara, misalkan tata cara eh, menggunakan setrika dan lain sebagainya gitu, tanpa ada kalimat pembukanya. Itu tuh ada. Jadi nggak semua tuh ada bagian satu, oke? Nah, yang kedua bersifat apa struktur teks prosedur itu ada material. Maksudnya apa? Maksudnya material ini jadi pada bagian ini tuh berisi bahan-bahan, alat dan material yang akan kita gunakan dalam melakukan kegiatan dari teks prosedur. Misalkan contoh ya, adik-adik pengen membuat kue. Nah, dalam bagian dua ini berarti ada material yang harus digunakan. Contohnya kayak tepung, terus telur dan lain sebagainya. Yang itu termasuk ke material ya. Material tuh bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat sesuatu gitu. Ya, kan teks prosedur ini kan teks yang berisi tentang tata cara pembuatan sesuatu. Nah, gampangnya gitu ya, inget. Oke, yang ketiga itu berisi langkah-langkah. Nah, ini nih bagian utama dari teks prosedur. Maksudnya gimana? Jadi bagian ini tuh berisi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur tersebut. Contohnya kayak tadi, misalkan adik-adik ingin membuat kue. Berarti di bagian ketiga ini, teks itu harus berisi langkah-langkah cara pembuat kue, kayak gitu, oke? Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan ini tuh jadi tahap akhir ya. Jadi di akhir teks prosedur itu biasanya ada kesimpulan gitu. Nah, ini tuh berupa paragraf atau kalimat yang menjelaskan hasil yang kita dapatkan gitu, oke? Nah, bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan gitu. Jadi kayak misalkan evaluasi ya dari langkah-langkah ini gitu. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jadi jenis-jenisnya itu secara umum ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan juga protokol. Nah, apa bedanya? Kalau yang sederhana itu cuman berisi 2 atau 3 langkah saja. Jadi simple ya. eh, Contohnya kayak cara mengoperasikan setrika. Itu gampang kan? Adik-adik juga bisa tinggal colokin aja ke sambungan listrik, lalu kita pakai setrika gitu. Ya, ini sederhana artinya gampang. Nah, teks prosedur kompleks ini kebalikan dari sederhana ya. Tuh, kata-katanya jadi kompleks. Maksudnya gimana? Maksudnya itu yang complicated, yang ribet, gitu. Yang kompleks. Kayak misalkan tata cara pembayaran surat tilang.
Nah, adik-adik tahu nggak sih caranya gimana? Kan itu ada prosedurnya ya, ada tata caranya tersendiri dan lebih ribet. Karena nggak semua orang tahu tata cara pembayaran tilang tuh kayak gimana. Itu yang dinamakan tax prosedur kompleks. Dan yang terakhir tax prosedur protokol. Nah, ini sebenarnya mirip aja kayak tax prosedur sederhana gitu. Jadi langkah-langkahnya tuh di tax prosedur protokol ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer kayak gitu. Jadi ini sebenarnya hampir nggak ada bedanya ya sama tax prosedur sederhana. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Gitu. Jadi kan ini kan berisi langkah-langkah ya. Kita nggak ada kalimat eh, kalimat nggak kalimat tanya dan lain sebagainya gitu. Kita pakai kalimat perintah. Yang kedua itu terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Maksudnya gimana? Kayak misalkan kita membuat kue gitu ya. Membuat itu kan kata kerja aktif kan. Berarti artinya kita melakukan sesuatu. Itu artinya kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Yang keenam itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Jadi semacam penjelasan ulang ya dari teks prosedur ini. Dan yang terakhir itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Maksudnya langkah-langkah yang secara berurutan gitu. Kayak contohnya cara membuat kue, ini disajikan secara berurutan gitu ya di teks prosedur itu. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Sederhana kan adik-adik kenapa coba? Karena ini kan simple kan langkah-langkahnya. Nah, apa namanya? Adik-adik juga pasti di rumah bisa dong cara bikin mie itu kayak gimana, ya kan? Nah, gitu adik-adik. Oke. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau adik-adik aku mau menyampaikan ke adik-adik, jangan lupa pelajari video ini dan juga pelajari modul yang akan dikasih hari Sabtu. Sampai jumpa di Kreatix 7 ya hari Minggu ya. Jangan lupa bangun pagi dan semangat belajar. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.